Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bapak. Bapak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kalau sama-sama sehat, mudah dalam belajarnya. Maka untuk selanjutnya kami akan membahas bab 5 tentang keutamaan belajar Al-Quran. Saya akan memimpin, silakan. Mas Amri. Iya, Bapak. Memimpin doa. Oke. Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan siswa-siswi mendapat ilmu yang bermanfaat. Kehadiran satu persatu, di antaranya Muhammad Amri Rosadi. Mas Muhammad Amri Rosadi. Hadir. Hadir. Muhammad Ulil Albab. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Nafiuddin. Saya, Pak. Terima kasih. Titik Farida. Hadirah. Nur Ida. Ada, Pak. Nur Fitria. Ada, Bapak. Terima kasih. Berarti sekarang sudah masuk semua nihil. Untuk selanjutnya, mari motivasi semangat belajar. Contoh terlebih dahulu, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, siap belajar. Siap. Gitu ya? Ya, Pak. Siap. Iya, Pak. Gitu ya? Siap, Pak. Ayo, Ya. mulai bersama. Kalau kau suka Anak soleh tepuk tepuk tangan. Ya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, siap belajar. Siap. Terima kasih. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya tentang surat At-Takatsur. Apa masih ingat? Surat At-Takatsur, anak-anak? Masih, Bapak. Masih. Masih. Ya, masih. Jadi ya, biar lebih mengingat, Bapak. ya, surat At-Takatsur supaya diulang-ulang ya, biar tidak lupa. Belajar yang giat, diulang-ulang, maka kalian akan selalu mengingat surat At-Takatsur. Kemudian, anak-anak, apakah anak-anak tahu ini apa?
Al-Quran, Bapak. Ya, Al-Quran. Al-Quran. Apa tujuan anak-anak belajar Al-Quran? Coba Saya bisa baca Dapat Al-Quran. pahala, Bapak. dapat paham. Dapat Jadi, pahala. ya, tujuan belajar Al-Quran itu supaya dapat mengetahui bacaan-bacaan atau ilmu tajwidnya atau makhorijul hurufnya dapat diketahui, dan belajar Al-Quran itu harus ada gurunya, ya. Jangan berguru kepada Google dan lain sebagainya, ya. Jadi harus ada gurunya. Kemudian keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, keutamaan belajar Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan perintahnya ustadz, bukan perintahnya kiai, bukan perintahnya guru, tetapi membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah. Kemudian yang nomor 2, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu alaihi. Jibril. Jadi mengapa kok melalui Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril? Khawatir Al-Quran itu dengan orang kafir Quraisy dikira bikinan Nabi Muhammad. Jadi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad masih melalui malaikat Jibril. Kemudian sebagai petunjuk bagi manusia untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, meresapi atau meneliti isi dari Al-Quran tersebut, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi perintah, larangan. Ya, kalau perintah ya otomatis kita harus lakukan, anak-anak. Jangan ditinggalkan seperti sholat. Mengapa sholat itu harus dilakukan? Karena yang dihisab pertama kali kelak itu adalah masalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka amal-amal yang lain itu mengikuti sholat. Kemudian larangan itu harus kita jauhi agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Yang dilarang, yang diperintah itu dikerjakan, larangannya dijauhi. Itu adalah takwa, ya. Kemudian ketentuan dan hukum Allah terhadap manusia. Ketentuan Allah terhadap hukum Allah terhadap manusia. Kemudian banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Mungkin ada yang tahu keutamaan yang didapat oleh orang yang belajar membaca Al-Quran. Tolong sebutkan, anak-anak, mungkin ada yang tahu, angkat tangan. Ya, Pak. Apa saja? Tolong sebutkan, Bu Fitria. Mbak Fitria. Oh ya, keutamaannya orang yang membaca Al-Quran nanti dapat pahala, Bapak, dan dapat petunjuk kebenaran serta menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, anakku yang paling pandai di kelas.
Kemudian yang lain mungkin ada yang tahu. Halo. Keutamaan yang didapat oleh orang yang belajar Al-Quran. Mungkin Masuk ada surga. jawaban yang lain. Masuk Surga. ya. Akan mendapatkan Masuk syafaat, Pak. Ya, akan mendapat. Kalau Syafaat. Nabi itu syafaat ya. Kalau Allah itu bukan syafaat. Ya, kalau kiai itu barokah ya, itu harus bisa membedakan ya. Kemudian hadis tentang keutamaan belajar. Mari anak-anak belajar tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Adapun hadis keutamaan belajar Al-Quran itu bunyinya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi rawinya itu adalah Al-Bukhari. Rawi itu adalah yang meriwayatkan, sama dengan rawahu. Ya. Jadi anak-anak membaca hadis dengan Al-Quran itu beda. Intonasinya itu beda, cara membacanya. Ya, kalau hadis seperti saya tadi baca, tapi kalau Al-Quran harus dibaca dengan tartil. Itu. Kemudian anak-anak harus hafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ini. Setelah hafal, bagaimana? Harus diamalkan. Harus dikerjakan, diamalkan kepada orang, dikerjakan dengan dirinya sendiri. Ya, anak-anak harus mengerjakan juga, jangan sampai cuman hafal saja. Kemudian arti perkataan dari hadis tadi. Ya. Jadi coba saya ingin tahu, baca arti daripada khairukum titik, Ya. titik. Khairukum artinya sebaik-baik kalian. Ya, bagus. Untuk selanjutnya, Mas Ulil, apa artinya man ta'allama? Man ta'allama artinya orang yang belajar, Bapak. Ya, bagus. Ini siswa teladan ini, juga ketua kelasnya. Ya. Untuk selanjutnya, saya menanyakan arti Al-Qur'an. Mbak Nurida. Iya, Bapak. Arti daripada Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, betul. Kemudian saya suruh artikan kepada Mbak Fitri. Iya, Lafaz Bapak. wa 'allamahu. Iya.
Wa'allamahu artinya dan mengajarkannya. Nah, bagus. Semua sudah tahu arti perkataannya. Kemudian hadis tentang kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada umatnya bahwa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah umat yang paling baik. Jadi orang yang belajar Al-Quran dari nol masih belum bisa, kemudian bisa, itu pahalanya besar daripada orang yang mengajar Al-Quran yang sudah bisa, yang sudah fasih, yang sudah sesuai dengan tatanan ilmu tajwidnya, itu lebih sedikit pahalanya. Itu. Kemudian hal ini karena belajar Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Ya, yang nomor 2 itu hal ini karena belajar Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Apa keutamaan? Tadi yang saya sudah tanyakan kepada anak-anakku sekalian. Kemudian belajar Al-Quran itu harus sungguh-sungguh. Apabila anak-anak belajar Al-Quran itu harus sungguh-sungguh dalam belajarnya, jangan nakal, ya harus tawadhu kepada gurunya, jangan takut. Takut tawadhu itu beda maknanya. Kalau takut itu kepada hantu, tetapi kalau kepada guru itu harus kita taati. Ya, itu. Jadi harus giat, jangan nakal, selalu masuk. Ya. Itu kalau belajar Al-Quran. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran harus dengan tartil dan sesuai dengan tajwid. Jadi Al-Quran itu cara membacanya itu ada bumbunya. Ya, sama dengan masakan. Ya, membaca Al-Quran tapi lain bumbunya. Kalau masakan dengan bumbunya Al-Quran itu lain. Kalau Al-Quran anak-anak bumbunya itu ya harus bisa ilmu tajwid. Harus bisa membedakan ini hukum bacaan ini dan ini hukum bacaan ini, harus tahu. Dan tartil. Tartil itu pelan-pelan. Jangan balapan. Kalau membaca Al-Quran, tartil pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kalau membaca Quran. Dan sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi kalau belajar ilmu tajwid, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi prakteknya yang sesuai dengan tatanan ilmu tajwid anak-anak, itu hukumnya fardu ain. Kemudian yang selanjutnya, oleh karena itu kita harus belajar perlu didampingi oleh guru. Ya, jadi belajarnya itu harus didampingi oleh guru, oleh ustaz, oleh kiai, oleh nyai. Ya, itu harus ada pendampingnya. Ya, kalau berguru kepada apa? Google, kepada dan lain sebagainya, itu bukan guru. Ya. Yang benar itu harus ada gurunya. Ya. Mengapa kok harus ada gurunya? Agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak ada gurunya, tidak ada yang membenarkan nantinya. Jadi harus ada guru yang membimbingnya. Kemudian orang yang sudah lancar membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengajarkannya. Jadi
Orang yang sudah fasih, sudah lancar, tajwidnya tepat, itu harus diamalkan. Diperintah untuk mengamalkan kepada orang lain yang masih belum bisa Oke, Bapak. adab membaca Al-Quran, tolong sebutkan Mas Amri. Yang pertama harus suci. Kedua, Ya, dengan pelan ataupun tartil, tidak tergesa-gesa. Membaca Al-Quran dimulai dengan membaca ta'awud. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dan yang kelima, membaguskan suara ketika membacanya. ya betul. Ternyata siswa kelas 2 ini sudah pandai semua. Apa yang Bapak Guru jelaskan itu sudah diterima. Ya, tadi membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bukan bersih ya, kalau bersih itu lain. Kalau suci itu jelas bersih, tapi kalau suci bersih. Kalau bersih belum tentu suci, tapi kalau suci tentu bersih. Ya, itu. Yakni sudah berwudu. Harus. Jadi kalau membaca Al-Quran harus punya wudu. Ya. Sudah suci dari hadas dan najis. Dengan duduk sopan dan tenang. Ya, harus berwudu dalam membaca Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian membaca Al-Quran dengan pelan, tartil. Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran dengan khusyuk. Membaca Al-Quran itu dengan khusyuk. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ya. Jadi harus dibaca khusyuk, yang mendengarkan juga khusyuk. Kemudian membaguskan suaranya. Kalau suara itu relatif ya. Kadang-kadang ya, suaranya tidak enak, tapi cara mengeluarkan makharijul hurufnya dan tajwidnya tepat. Kemudian tolong ini ada gambar diamati. Ya. Ini orang apa ini? Ya. Setelah mengamati gambar ini di atas. Belajar Al-Quran, Ya. Bapak. Ya betul. Setelah mengamati gambar di atas, apa yang dapat kalian ceritakan? Coba kalian tulis dalam buku catatanmu, buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Ya, Nana, mengerti? Ya, Bapak. Ya, Pak. Ya, Siap, Bapak. ya, nanti kumpulkan. Nanti saya koreksi satu persatu. Ya. Adapun kegiatan anak-anak, kegiatannya adalah baca ya, kesimpulan dari tadi, baca berkali-kali sampai benar-benar hafal. Dibaca berulang-ulang berkali-kali
sampai benar-benar hafal. Ya. Kemudian praktek menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kemudian praktekkan menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Jadi dipraktekkan. Hadis itu dipraktekkan biar membacanya itu lancar. Dengan cara membaca, menirukan orang lain, lakukan secara berulang-ulang setiap penggalan hadis tersebut. Jika sudah hafal satu penggalan, lanjutkan ke penggalan berikutnya sehingga kamu hafal secara keseluruhan dan lancar membaca. Iya, apa maksudnya ikuti? Iya, untuk mengetahui kemampuan hafalanmu, mintalah teman sebangkumu untuk menyimaknya. Jadi ya, minta Ya, Pak. bantuan kepada temanmu, ya, mintalah untuk menyimak. Jadi kalau nanti salah oleh temanmu dibenarkan. Kemudian buatlah tanda centang pada lafal hadis berikut ini sesuai dengan kemampuan dalam menghafalnya. Ya. Tadi lafalnya adalah Al-Utsmanah bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama wa 'allamahu rawahul Bukhari. Nah, itu bacalah hadis tersebut keutamaan belajar Al-Qur'an dengan fasih. Kemudian demonstrasikan bacaan di depan kelas. Kemudian amatilah dan ceritakan gambar di bawah ini. Jadi anak-anak mengamati gambar di bawah ini, apa hubungannya dengan belajar Al-Quran. Dengan adanya gambar di bawah di bawah ini Al-Quran, tolong sebutkan angkat tangan yang bisa. Anak-anak yang bisa angkat tangan. Gambar Ayo. Apa gambarnya hubungannya? sama-sama ada membaca Al-Quran di Ini TPQ baiknya, Pak. dan di keluarga. Oh ya, betul. Di TPQ dan di Di rumah. di keluarga. Maka kalau di keluarga, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jannati. Itu ya. Kemudian yang nomor 2, adab membaca Al-Quran. Bagaimana yang baik dan benar? Tadi saya sudah sebutkan, tolong jawab Mas Nafi. Demikian bagaimana benar. Dalam keadaan suci, Pak. Bagus. Mas Anum, Mbak Fitria. Ya. Pakai pakaian yang rapi, Pak. Pakai kerudung. Pakai pakaian yang sopan. Membaca ta'awudz. Baca bismillah. Ya, benar. Benar semua murid-murid yang bisa menerima pelajaran yang Bapak sampaikan. Yang terakhir adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
siapa yang pertama, siapa yang meriwayatkan hadis keutamaan belajar Al-Quran? Imam Tolong. Bukhari. Imam Bukhari. Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Kalamullah, Bapak. Ya, Kitab betul. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, terus yang lengkap. Wahyu Allah, Pak. Ya. Yang Itu diturunkan melalui arti- malaikat Jibril. betul. Ya, itu benar. Semua sudah. Ya. Jadi terakhir itu sudah selesai apa yang Bapak Guru sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat kepada Amin. umat dan kepada dirinya sendiri. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.